Salatullahi wa salamuhu, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah memberikan kepada kita pengorbanannya yang tulus, yang telah mengajarkan kita banyak hal agar kita mampu menjalani kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meniti jalan di atas jalan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga Allah ridha kepada kita dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bahagia dan dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, abi dan umi, ayah dan bunda, serta para pendengar channel YouTube Rutaba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum, kepada seluruh pendengar dan juga kepada panitia yang telah bersusah payah menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat ini. Meskipun saat ini kita melakukannya dengan virtual, online, dan dengan audio, suara, mudah-mudahan tidak mengurangi faedah dari kegiatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan, semua pengorbanan, semua perjuangan teman-teman yang telah bersusah payah mengorbankan tenaga, pikiran, dan hartanya sehingga terselenggaranya acara yang mulia ini. Ikhwani wa akhwati fillah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saat ini Ana diminta untuk menyampaikan materi terkait buku yang pernah kita tulis dan pernah kita terbitkan beberapa tahun yang lalu, dan alhamdulillah sampai hari ini buku tersebut masih menjadi buku pegangan dan acuan bagi orang tua yang ingin anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Abi dan Umi, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya tema ayah bunda jadikan aku hafiz Al-Quran ya tidaklah sesimpel dan tidaklah semudah yang kita bayangkan, namun juga tidak sesulit yang kita bayangkan. Tentunya ada beberapa hal-hal yang harus kita ketahui dan kita fahami untuk mendukung perjuangan kita dan perjuangan anak-anak kita dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abi dan Umi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang paling penting, hal yang paling mendasar dan yang paling pokok harus kita tanamkan di dalam diri kita dan dalam diri keluarga kita ya, adalah bagaimana keluarga kita menjadi bahtera atau menjadi tangga atau menjadi jembatan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menikah bukan dengan niat hanya sebatas ingin menyalurkan nafsu syahwat seksual kita saja. Kita memiliki anak ya, bukan sebatas ingin berbangga-bangga dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga kita, dengan karib kerabat kita, kalau kita punya anak yang cantik, punya anak yang ganteng, dan lain sebagainya. Atau Allah menitipkan kepada kita anak-anak yang hari ini ada bersama kita, bukan sebatas kita harapkan kontribusinya nanti bisa mewarisi harta yang kita miliki. Namun bagaimana nikmat keluarga, nikmat rumah tangga, di dalamnya ada istri, ada suami, ada anak-anak ya, putra-putri kita, semuanya ini menjadi wasilah, menjadi jalan untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghafal Al-Quran ya hanya salah satu dari cara menggapai cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, dan di dalam kehidupan anak-anak kita. Meskipun
Al-Quran mungkin tidak mampu atau belum mampu kita hafal 30 juz. Meskipun anak-anak kita mungkin belum mampu memenuhi harapan kita agar menjadi penghafal Al-Quran 30 juz. Namun yang terpenting adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwani wa akhwati fillah, ayah dan bunda, abi dan umi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak belajar dari orang-orang yang telah berhasil sebelum kita. Dan guru yang terbaik adalah generasi yang hidup semasa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu generasi para sahabat, dan satu generasi setelahnya yaitu generasi tabi'in, dan satu generasi setelahnya generasi tabi'in dan ulama-ulama salaf terdahulu. Mari kita belajar, mari kita mencontoh, mari kita mengikuti segala kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada mereka di setiap langkah yang mereka pilih. Saat ini tentunya kita menginginkan, kenapa kita memilih sekolah yang ada Al-Qur'annya, ya, baik TK-IT, ya, mungkin ada TAUD Quran, ada TK Quran, ada SD-IT, ada SMP-IT, ada pondok pesantren. Tentunya harapan kita adalah bagaimana anak-anak kita yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini menjadi anak-anak yang soleh. Dan tentunya niat kita yang utama, ya, harus mengacu kepada niat yang benar sebagaimana niatnya para nabi dan rasul ketika mereka memohon kepada Allah agar dikaruniai keturunan. Salah satu niat yang mesti kita miliki sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, yang pertama tadi kita berniat dengan keluarga kita, istri dan suami, ya, dan ada anak-anak kita hari ini, bagaimana itu semua menjadi jalan untuk mencapai atau menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Niat yang kedua, sebagaimana yang termaktub atau disebutkan dalam Al-Qur'an, ketika Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam memohon kepada Allah dikaruniai keturunan, di situ Allah menyelipkan perkataan Nabi Zakaria yang merupakan salah satu niat dari Nabi Zakaria. Kenapa menginginkan sekali kehadiran seorang anak? Yaitu beliau berkata, fahabli min ladunka waliya, selanjutnya pada ayat yang ke-6 surah Maryam, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yaitu agar ada yang mewarisiku dan mewarisi keluarga Yakub. Tentunya para nabi dan rasul itu tidak memiliki syahwat terhadap harta duniawi yang banyak, sehingga sebagian besar dari nabi dan rasul itu bukan orang kaya atau bukan orang yang memiliki banyak harta, kecuali hanya satu atau dua nabi saja, seperti Nabi Sulaiman, ya, dan beberapa nabi yang lainnya. Namun niat terbesar mereka memiliki keturunan adalah bukan untuk mewarisi harta yang mereka tinggalkan. Mereka memohon kepada Allah siang dan malam diberikan keturunan, yaitu agar ada yang mewarisi kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, agar ada yang mewarisi silaturahim yang telah terjalin, yang telah mereka lakukan semasa hidupnya. Dan mereka menginginkan ada yang mewarisi perjalanan syariat yang mulia ini. Karena para nabi dan rasul ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, untuk mengajak manusia kepada kebaikan, menyembah Allah dan meninggalkan kesyirikan. Nah, inilah faktor utama, inilah keinginan terbesar, niat terbesar kenapa mereka para nabi dan rasul senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan keturunan, yaitu untuk menyambung kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan, yang telah mereka tanamkan, atau yang telah mereka semai semasa hidup mereka di dunia. Seyogianya, niat ini pun harus ada
di dalam hati kita, di dalam hati sebuah keluarga, di dalam hati seorang ayah dan seorang ibu. Bagaimana anak yang sudah Allah titipkan kepada kita saat ini, anak yang telah Allah berikan kepada kita saat ini, ada 1, 2, 3, atau bahkan ada 5 orang, semuanya menjadi wasilah kita mendapatkan cinta Allah, semuanya menjadi wasilah kita masuk ke surganya Allah, dan semua dapat mewarisi kebaikan-kebaikan yang telah kita semai dan telah kita tanam di masa hidup kita. Ini niat yang kedua atau tujuan yang kedua di antara niat-niat lain yang nantinya akan Ana sebutkan. Adapun faktor lainnya yang membuat para nabi dan rasul menginginkan kehadiran anak ya atau keturunan, mereka menginginkan agar anak-anak mereka, agar keturunan mereka bisa menjadi manfaat yang terus dapat dirasakan kebaikannya setelah kedua orang tuanya wafat atau meninggal. Dan ini jelas bagaimana yang telah sering kita dengar hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata banu Adam yanqata amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam itu meninggal, maka semua amalnya terputus kecuali 3 perkara. Di antara yang terputus adalah waladin salihin yad'u lah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini menjadi investasi penting, menjadi harta terpenting, yaitu harta yang manfaatnya tidak terputus seiring dengan putusnya nyawa kita atau keluarnya nyawa kita dari jasad kita. Oleh karena itu, sekarang bagaimana kita menghargai anak-anak kita, bagaimana kita memandang anak-anak kita, semua itu akan pulang manfaatnya, semua itu akan menjadi sesuatu yang akan kita nikmati nanti di suatu saat. Jika kita menghargai anak-anak kita, sebagaimana Nabi dan Rasul serta para sahabat menghargai anak-anak mereka, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para orang tua, abi dan umi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada konteks pembicaraan kita hari ini, yaitu bagaimana kita bisa mulai mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi seorang ahli Al-Quran atau penghafal Al-Quran. Maka sebagaimana catatan atau poin-poin yang mungkin sudah disebar kepada kita semuanya pada saat ini, ya, ada beberapa poin penting yang mungkin memang tidak bisa kita habiskan di satu pertemuan ini, namun kita mencoba untuk membahas sesingkat mungkin agar mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan diskusi dan bermanfaat bagi kita semuanya. Yang pertama adalah tentunya kita seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita harus belajar mencari tahu kunci suksesnya para ulama-ulama terdahulu. Di usia berapa mereka mulai belajar? Apa yang mereka pelajari? Bagaimana cara mereka belajar? Dengan siapa mereka belajar? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi ilmu bagi kita nanti untuk kita terapkan kembali di tengah-tengah keluarga kita. Yang pertama, pada usia berapa? Ketika kita membaca biografi para ulama kita, salafus saleh kita, ya, maka kita akan mendapati mereka mulai mempelajari atau mulai belajar, ya, iman itu di usia dini. Sejak usia bahkan semasa masih di kandungan itu sudah mulai diajarkan, diperdengarkan hal-hal yang baik kepada mereka. Nah, adapun pembelajaran
secara lebih personal atau lebih persuasif, maka dilakukan sejak anak itu sudah mulai bisa menangkap suara, sudah bisa mencontoh. Nah, ketika anak-anak kita sudah mulai mampu menangkap suara, maka kita harus berhati-hati bersuara. Jangan asal bersuara. Hari ini orang tua, terutama mungkin ibu ya, yang sering mendampingi putra-putrinya di rumah, ya, terkadang tidak mampu mengontrol emosi, sehingga ketika anak usia 3, 4, 5 tahun itu mereka sudah mendengar kata-kata yang tidak baik dari ibunya. Ya, apakah itu bersifat cacian atau makian atau bentakan, ya, atau hardikan, dan hal-hal yang lain yang bersifat tidak baik. Maka oleh karena itu, ketika anak berusia sudah mampu menangkap suara, bahkan sudah mampu meniru suara, ketika mata anak-anak kita sudah mulai melihat dengan jelas, dengan terang, benda-benda di depannya, dan sudah mulai mencontoh, maka disinilah titik awal pendidikan sudah mulai bisa kita tanamkan atau kita ajarkan. Di usia berapa? Ini fleksibel. Ya, tergantung. Ada yang di usia 3 tahun, ada yang 4 tahun, ya, ada yang 5 tahun. Nah, untuk itu sangat perlu kita ketahui di usia-usia anak seperti ini, maka hal yang harus sering kita perdengarkan adalah tidak lain dan tidak bukan Al-Quran Al-Karim. Inilah suara yang terbaik. Inilah sound yang terbaik. Inilah voice yang terbaik untuk anak-anak kita mendengar dan menjadi konsumsi harian di masa-masa mereka sudah mulai bisa mendengar. Karena kita harapkan ketika orang tua menginginkan anak-anaknya mampu menghafal Al-Quran, sudah bisa mulai disiapkan sejak dari sekarang. Harus tahu. Nah, ini mungkin yang pengantin baru atau yang baru menikah atau yang sedang mengandung, maka hal ini penting sekali. Usahakan tidak mengeluarkan suara atau kalimat atau kata-kata yang tidak baik dikala anak sudah mulai bisa menangkap suara. Maka tidak salah ketika kita mungkin senantiasa memperdengarkan murattal kepada anak-anak kita, bayi kita, ya, kita pasangkan murattal di kamar anak kita, ya. Ini tidak salah dan ini bagus sekali, baik sekali. Nah, begitulah para ulama salaf terdahulu, ya, mengenalkan Al-Quran, memperdengarkan Al-Quran kepada anak-anak mereka sejak mereka berusia dini. Sejak mereka berusia dini.